Cara menyelesaikan soal struktur balok sederhana dengan beban terpusat seperti pada gambar ini, itu langkah pertama yang kita lakukan adalah identifikasi gaya-gaya yang bekerja pada balok dan juga reaksi yang bekerja pada kedua tumpuan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, pada balok itu bekerja gaya P1 sama dengan 1 ton, itu arah panahnya ke bawah. P2 sama dengan 2 ton, arah panahnya ke bawah. P3 sama dengan 2 ton, arah panahnya ke bawah. Kemudian pada tumpuan itu ada tumpuan sendi. Itu ada dua gaya yang bekerja, yaitu gaya vertikal, arah panahnya ke atas. Ini asumsi kita yang pertama. Kemudian gaya horizontal juga asumsi dia ke kanan. Kemudian untuk tumpuan roll itu asumsi awal kita bahwa arah vertikalnya ke atas, yang ada cuma satu gaya saja. Setelah gaya-gaya dan reaksi yang bekerja berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya menghitung reaksi-reaksi tumpuan dengan persamaan kesetimbangan. Jadi persamaan kesetimbangan di sini yaitu sigma M sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0. Jadi sebelum memulai perhitungan, terlebih dahulu untuk mengetahui perjanjian tanda yang disepakati. Jadi kita sepakati dulu perjanjian tandanya ini. Untuk momen, jika searah jarum jam, itu nilainya positif. Dan jika berlawanan arah jarum jam, nilainya adalah negatif. Kemudian untuk vertikal, jika panahnya ke atas, itu nilainya positif. Jika panahnya ke bawah, itu nilainya negatif. Kemudian untuk horizontal, jika arah panahnya ke kanan, maka itu nilainya positif. Dan jika arahnya ke kiri, itu nilainya negatif. Jadi sekarang kita akan mulai menghitung dengan menyesuaikan gaya-gaya yang bekerja pada tumpuan serta perjanjian tanda. Ini saya hapus dulu. Jadi kita mulai dulu dari sigma MA sama dengan 0. Jadi boleh juga kita mulai dari sigma MB sama dengan 0, tapi saya akan memulainya dulu dari sigma MA sama dengan 0. Seperti ini. Jadi sigma MA sama dengan 0, semua gaya dimomenkan ke titik A atau semua gaya menuju ke titik A. Jadi langkah pertama adalah kita ambil dulu jarak yang terjauh. Boleh juga dari P1. Namun kita ambil jarak yang terjauh dari RBV. Jadi kita lihat arah panahnya RBV ini ke atas, dia menuju ke titik A, maka kalau kita gambarkan arah gayanya itu akan seperti ini. Jadi kalau saya gambarkan arah gayanya seperti ini. Nah, ini karena dia berlawanan arah jarum jam, maka nilainya adalah negatif. Kemudian jaraknya dari B ke A itu kita ambil dari titik ini ke A. Jadi nilainya adalah 8. Jadi saya tulis di sini. Jadi saya tulis di sini itu RBV dikali 8. Jadi saya tuliskan di sini tuh min RBV dikali 8. Jadi saya ulang sekali lagi. RBV arah panahnya ke atas menuju ke titik A itu nilainya adalah minus karena berlawanan arah jarum jam. Jaraknya dari B ke A itu adalah 8. Jadi saya tulis seperti ini. Kemudian selesai di
RBV, kita pindah ke gaya selanjutnya yaitu P3. P3 arahnya ke bawah. Jadi kalau saya gambarkan, dia seperti ini. Arahnya adalah, karena dia searah jarum jam, maka nilainya adalah positif. Kemudian untuk jaraknya, kita ambil dari P3 ke A. Jadi 3 ditambah 2 ditambah 1. Jadi kalau saya tuliskan di sini, itu plus P3. Kenapa dia plus? Karena dia searah jarum jam. Kemudian dikali 3 ditambah 2 ditambah 1. Ini 3 ditambah 2 ditambah 1. Ini jaraknya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita pindah ke gaya berikutnya yaitu P2. Jadi P2 juga sama, arah gayanya ke bawah, itu menuju ke titik A. Kalau saya gambarkan seperti ini. Nilainya adalah plus, karena dia searah jarum jam. Kemudian untuk jaraknya sendiri, itu dari P2 ke A. Itu 2, 1. Jadi kalau kita lihat di sini, P2 itu plus karena searah jarum jam. Kemudian jaraknya itu 2 ditambah 1. Selanjutnya kita pindah ke P1. P1 itu arah panahnya ke bawah. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, itu nilainya adalah plus, jaraknya ini ke sini ya, itu nilainya adalah 1. Jadi P1 arah panahnya ke bawah menuju ke titik A, itu nilainya plus, nilainya adalah 1 untuk jaraknya. Kemudian gayanya habis, maka ini sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah memasukkan nilai. Jadi nilai-nilai ini kita masukkan. Nilai-nilai yang tadi ini kita masukkan. Jadi min RBV dikali 8, karena RBV belum diketahui nilainya. Jadi kita tulis seperti ini, min RBV dikali 8. Kemudian untuk P3 itu adalah 2 ton. Itu dikali jaraknya. Kemudian P2 itu 2 ton, kita masukkan di sini 2 dikali jaraknya. Kemudian P1 sama dengan 1 ton, ini 1 itu dikali dengan jaraknya. Kemudian kita masukkan nilainya semua, akan seperti ini. Kita selesaikan dengan operasional matematika, maka ini kita menemukan nilai RBV sama dengan 2,375 ton meter. Ini adalah nilainya positif, maka asumsi kita yang pertama bahwa RBV itu panahnya ke atas, itu positif, itu adalah benar. Maka saya tuliskan di sini panahnya ke atas. Oke, jadi untuk sigma MA sudah selesai. Kita lanjutkan ke sigma MB sama dengan 0. Untuk sigma MB sama dengan 0, jadi semua gaya-gaya itu menuju ke titik A, atau semua gaya dimomenkan ke titik, semua gaya menuju ke titik B, atau semua gaya dimomenkan ke titik B. Ya, jadi semua gayanya menuju ke titik B. Jadi kita ambil dulu gaya yang terjauh supaya memudahkan kita, yaitu RAV. RAV menuju ke titik A. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini,
Ini nilainya adalah positif karena searah jarum jam. Jadi nilainya positif karena searah jarum jam. Kemudian jaraknya itu kita ambil ini. Itu nilainya adalah 8. Jadi saya tulis di sini RAV dikali 8 karena dia positif dan jaraknya adalah 8. Selanjutnya kita ke P1. P1 arah panahnya ke bawah. Jadi P1 ini arah panahnya ke bawah menuju ke titik D. Sehingga kalau saya gambarkan seperti ini. Itu nilainya adalah negatif karena berlawanan arah jarum jam. Jaraknya sendiri kita ambil dari P1 ke B. Itu 2 ditambah 3 ditambah 2. Jadi kalau saya tuliskan di sini min P1. Kenapa min? Karena dia berlawanan arah jarum jam. Kemudian 2 ditambah 3 ditambah 2 itu jaraknya. Oke. Selanjutnya kita ke P2. Itu gaya berikutnya. Gaya berikutnya adalah P2. P2 arah panahnya ke bawah. Itu menuju ke titik B. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Nilainya adalah negatif. Karena berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian jaraknya sendiri itu dari P2 ke B. Nilainya adalah 3 ditambah dengan 2. Jadi kalau saya tuliskan di sini. Itu min P2. Dia min P2 karena berlawanan arah jarum jam. Kemudian 3 ini. Kemudian 2 ini. Untuk jaraknya. Selanjutnya. Kita pindah ke gaya berikutnya yaitu P3. P3 sama dengan 2 ton ini. Arah panahnya ke bawah. Jadi P3 arah panahnya ke bawah itu menuju ke titik B. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Nilainya adalah negatif. Kemudian jaraknya itu adalah ini. Jadi kalau kita lihat di sini itu min P3. Jadi min karena berlawanan arah jarum jam. Kemudian jaraknya adalah 2. Dari sini ke sini. Oke. Kayaknya habis, maka ini sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. RAV karena RAV belum diketahui, maka kita tulis RAV dikali 8. Kemudian P1 tadi adalah 1, kita masukkan di sini. Kemudian dikali jaraknya P2 itu 2 ton. Ini 2 ton dikali jaraknya P3 itu 2. Itu dikali 2 dengan jaraknya. Setelah itu setelah kita masukkan akan kita dapat persamaan ini. Kita selesaikan dengan operasional matematika. Ketemu nilai RAV itu sama dengan 2,625 ton meter. Itu nilainya adalah positif. Jadi asumsi pertama kita bahwa RAV ini panahnya ke atas itu benar. Sehingga saya tuliskan di sini panahnya ke atas. Selanjutnya saya kecilkan dulu. Dan saya buka lagi tadi sigma MA. Saya hapus seperti ini. Kemudian kita
kontrol ya. Jadi setelah reaksi di tumpuan A dan B diketahui, untuk membuktikan apakah analisis tersebut benar, maka perlu dilakukan kontrol. Jadi kontrol hasil perhitungan. Seperti ini kontrolnya ya. Jadi kontrolnya sigma V sama dengan 0. Jadi kita masukkan gaya-gaya yang bekerja, aksi sama dengan reaksi. Jadi RAV karena nilainya positif, maka kita tuliskan seperti ini, RAV. Kemudian arah gayanya ke bawah, P1, maka itu min P1. Kemudian P2 juga arahnya ke bawah. Kemudian P3 juga arahnya ke bawah. Kemudian nilai RBP tadi adalah positif. Jadi kita masukkan nilai RAV. RAV tadi 2,625. Itu dikurangkan nilai P1, nilai P2, nilai P3, kemudian ditambahkan nilai RBP. Itu sama dengan 0. Jadi hasil penjumlahan ini itu sama dengan 0. Maka ini nilainya adalah oke. Kemudian untuk sigma H itu sendiri, untuk sigma H sama dengan 0, karena tidak ada gaya yang bekerja pada balok pada arah horizontal, maka disimpulkan sigma H sama dengan 0. Jadi karena sigma H-nya tidak ada, maka ini sama dengan 0. Jadi itulah tadi contoh untuk menyelesaikan soal struktur balok sederhana dengan beban terpusat. Didapatkan nilai RAV 2,625 ton meter, kemudian RBP 2,375 ton meter. Demikianlah pembahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat.